Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Arifan Project. Nah, di video kali ini akhirnya saya bisa mereview sepatu dari Victor, yaitu Victor A3622. A3622. Gimana sih nyebutnya? A362 versi 2 ya, pokoknya gitulah ya. Karena memang sepatu ini banyak banget yang request ya, dan akhirnya saya kesampaian untuk review dari sepatu ini. Nah, sepatu ini ada di range harga 700 sampai dengan 750.000 rupiah ya. Jadi sepatu ini head to head dengan beberapa sepatu yang sebelumnya juga sudah saya review di channel ini ya. Antara lain ada Li-Ning Lighting Light, kemudian ada Li-Ning Ranger Light Z1, kemudian ada yang terakhir itu Li-Ning Soundwave 3 yang baru kemarin saya review ya. Nah, nanti juga saya akan compare ya beberapa sepatu di range harga yang sama itu. Tapi sebelum itu kita akan review dulu sepatu ini dan juga bahas dan juga kupas tuntas mengenai sepatu ini. Dan juga impressionnya nanti di akhir video itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas ya mengenai sepatu ini. Pertama tadi untuk harganya udah ya di kisaran harga 700 sampai dengan 750 ribuan. Dan selanjutnya untuk bobotnya sendiri dengan size 43 dengan panjang insole 27,5 cm ini memang pas dipegang masih berasa ringan ya sepatunya. Dan ketika ditimbang memang yang kanan sendiri itu ada di 318 gram ya. Dan yang kiri sendiri cuman beda 1 gram. Jadi ini bagus lah, nggak terlalu timpang ya perbedaan beratnya seperti itu. Jadi dia cuman ada di 319 gram. Nah, jadi totalnya sendiri ini masih lumayan ringan ya, dan pasti nyaman lah ketika dipakai karena memang nggak terlalu berat seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut bahas mengenai bahan dan juga teknologi yang ada di dalam sepatu ini. Nah, untuk bahannya sendiri pertama di bagian uppernya ya. Nah, untuk di bagian uppernya sendiri sepatu ini full di cover oleh bahan synthetic leather seperti ini. Untuk meshnya sendiri cukup sedikit ya, ada di sisi bagian depan, kemudian di sisi bagian dalamnya, dan juga tentunya di bagian lidah sepatunya. Jadi otomatis breathable area di sepatu ini benar-benar minim ya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk insole-nya sendiri juga masih flat polos seperti ini, tapi ini tebalnya sendiri ya sekitar setengah senti ya, dan ini dilem ya, jadi saya nggak bisa buka. Dan untuk teksturnya sendiri ya, untuk kain pelapisnya ini dibuat agak sedikit menonjol seperti ini ya, dan ini kotak-kotak seperti ini, jadi ini dapat meminimalisir slide ya ketika saya pakai. Memang keset banget sih ketika dipakai ya, dan juga berasa empuk sih walaupun memang dia agak kurang suportif lah ketika dipakai seperti itu. Kemudian untuk top line areanya sendiri atau di bagian sponsnya ini juga benar-benar enak banget ya, karena memang dia benar-benar tebal dan bisa menyangga kaki kalian dengan baik ya. Jadi otomatis kaki kalian itu terutama di bagian heelnya sini benar-benar terasa fit dan juga benar-benar berasa ditopang lah kakinya seperti itu. Jadi support ke kaki kalian itu benar-benar maksimal seperti itu ya. Kemudian untuk lining collarnya sendiri atau pelapis di sisi bagian dalamnya ini juga adem ya ketika dipakai, nyaman dan juga benar-benar berkualitas seperti itu. Dan untuk lidah sepatunya sendiri ini bentuknya keren sih ya seperti ini. Dan untuk finishing di bagian uppernya sendiri ini bagus ya, untuk cutting synthetic leathernya benar-benar rapi, jahitan-jahitannya rapi, kemudian untuk motif-motifnya ini juga keren sih kalau menurut saya pribadi ya, dan tulisan Victornya ini benar-benar keren lah kelihatannya seperti itu. Nah, kemudian untuk finishing lemnya sendiri juga bagus ya, jadi nggak ada sisa-sisa lem, jadi sesuai lah dengan harganya untuk finishingnya. Dan untuk kualitas bahannya juga menurut saya ini bagus ya, untuk meshnya dan juga untuk synthetic leathernya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut bahas untuk midsole dari sepatu ini. Nah, untuk midsole-nya sendiri seperti biasa dia terbuat dari bahan Pylon dengan teknologi Energy Max dari Victor ya, dimana memang diklaim dia benar-benar elastis dan juga mampu merebound energi impact yang terjadi ya ketika kalian bergerak menggunakan sepatu ini, dan juga tentunya berfungsi sebagai shock absorption di dalam sepatu ini yang melindungi kaki kalian dan juga menyerap goncangan ya, terutama pas kalian jumping ataupun landing, sehingga feedback yang kalian rasakan di kaki, kemudian di ankle dan juga di lutut itu akan dapat diminimalisir dengan baik ya. Dan tentunya ini akan berefek kepada kenyamanan kaki kalian ketika bergerak menggunakan sepatu ini dan juga menghindari resiko cedera ya seperti itu. Nah, kemudian di bagian midfoot areanya juga sudah ada bahan TPU insert ya. Nah, ini TPU biasa ya, jadi dia bukan karbon, cuman memang stylenya sendiri dibikin seperti karbon ya. Nah, ini sebenarnya cuman TPU aja seperti itu. Nah, untuk TPU insert ini juga lumayan membantu stabilitas dari sepatu ini ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk outsole-nya. Nah, untuk outsole-nya sendiri ya seperti biasa dia terbuat dari bahan rubber karet non marking, dan untuk pattern-nya ini sendiri dia menggunakan teknologi yang namanya radiation. Nah, radiation-nya ini adalah
pola dari gripnya yang memang dibuat bulat dan dikelilingi oleh pola segitiga yang memang diklaim mampu memberikan grip yang lebih maksimal ya, dan juga untuk mensupport gerakan lateral ataupun vertikal di lapangan sehingga distribusi grip itu akan jauh lebih merata, dan tentunya ini akan meningkatkan cengkraman ketika sepatu ini digunakan di lapangan indoor, entah itu karpet ataupun lapangan keramik ya, seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman ya untuk harga, bahan, bobot, dan juga teknologi yang ada di dalam sepatu ini. Jadi untuk teknologinya sendiri ini nggak neko-neko ya, jadi nggak banyak-banyak, tapi memang bisa kita rasakan ketika sepatu ini dipakai seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai desain dari sepatu ini. Nah, untuk desainnya sendiri kalau menurut saya pribadi sih desainnya ini keren ya, terutama di bagian uppernya ini dia benar-benar simple, untuk mix warnanya itu benar-benar simple tapi memang terlihat bagus dan juga benar-benar eye catching lah ketika dipakai seperti itu ya. Kemudian untuk di bagian midsole-nya juga ya terlihat kekar dan juga terlihat keren lah ketika dipakai seperti itu ya. Nah, kemudian untuk finishingnya seperti yang saya bilang di awal tadi, memang finishingnya bagus dengan bahan yang memang berkualitas seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman ya untuk detailing dari sepatu ini. Sekarang saya akan kasih kalian bagaimana impression pemakaian dari sepatu ini. Nah, pertama yang saya rasakan adalah memang sepatu ini slim ya. Nah, jadi buat kalian yang punya karakter kaki slim, nah ini pasti cocok untuk kalian. Dan buat kalian yang punya karakter kaki lebar, kalau memang pengen pakai sepatu Victor, jadi mungkin kalian harus naik size ya, biar kiri kanannya itu dapat ya, terutama di bagian toe box-nya ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah sepatu ini berasa agak sedikit panas ya, karena memang dia full di cover oleh bahan synthetic leather, dan juga lubang-lubang breathable di area di sepatu ini agak sedikit minim ya, jadi itu berpengaruh kepada kenyamanan kaki kalian ya, terutama pas kalian main lama itu pasti berasa panas. Jadi buat kalian yang memang nggak suka pakai sepatu panas seperti ini ya, cara satu-satunya kalau main lama ya harus dilepas seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk feeling uppernya sendiri memang benar-benar fit di kaki ya, terutama di bagian top line-nya sini benar-benar supportive ya, karena memang sponsnya ini benar-benar tebal dan mampu menyangga kaki kalian, dan juga untuk di area heel counternya ini dia udah ada stabilizernya ya, jadi benar-benar berasa suportif lah kakinya ketika kalian bergerak menggunakan sepatu ini seperti itu ya. Kemudian untuk lidah sepatunya juga enak banget ya, nggak gerak kiri kanan pas dipakai karena memang dia udah ada pengaitnya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya untuk insole-nya sendiri, walaupun dia masih flat polos seperti itu, tapi memang ya masih berasa empuk ketika dipakai, tapi memang nggak sesuportif bentuk insole yang sudah berbentuk cup ya, seperti itu. Tapi memang dia juga anti slide ya, dan juga enak banget lah, jadi nggak ada slide ketika kalian bergerak menggunakan sepatu ini, karena memang kain di atasnya itu benar-benar keset seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk midsole-nya sendiri itu feel-nya ya lumayan empuk ya, dan agak terasa lebih solid lah seperti itu. Jadi nggak terlalu keras-keras banget, nggak terlalu empuk-empuk banget, jadi benar-benar pas lah seperti itu ya untuk midsole-nya ya. Dan juga pas kalian jumping atau landing itu benar-benar shock absorption-nya itu bekerja maksimal seperti, jadi nyaman lah ketika dipakai sepatunya. Nah, kemudian selanjutnya untuk outsole-nya sendiri. Nah, untuk outsole-nya sendiri enak banget ya, dia gripnya benar-benar bagus ketika dipakai di lantai keramik ataupun di lantai karpet seperti. Jadi untuk grip itu benar-benar nggak ada masalah, jadi dia mampu mensupport movement kalian ya, terutama untuk kalian yang suka main agresif nih, enak banget ya ketika pakai grip sepatu ini seperti itu. Nah, kemudian untuk fleksibilitasnya, sendiri, ini hampir sama ya karakternya dengan sepatu Li-Ning Soundwave 3. Jadi mirip-mirip lah untuk tingkat fleksibilitasnya. Jadi lebih kaku dari Li-Ning Ranger Light Z1 dan juga Li-Ning Lighting ya. Nah, seperti ini. Nah, tapi overall ini masih enak dan juga masih nyaman ketika dipakai. Jadi nggak terlalu keras lah seperti itu. Nah, kemudian untuk stabilitasnya sendiri juga enak banget ya, karena memang sepatu ini, nah ini anti twist ya. Jadi enak lah ketika dipakai, dan untuk bergerak itu benar-benar berasa suportif di kaki. Jadi benar-benar berasa stabil lah sepatunya seperti itu, karena memang tapaknya ini lebar ya di bagian bawahnya, walaupun dia punya karakter yang slim seperti itu. Nah, jadi overall memang sepatu ini enak ketika dipakai, terutama buat kalian yang punya karakter kaki slim ya. Saya rekomendasikan untuk membeli sepatu ini kalau misalkan kalian lagi cari sepatu slim seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman ya untuk video review dari Victor A3622 ini ya. Jadi kalau menurut saya pribadi sih dengan range harga 700 sampai dengan 750 ribu rupiah, sepatu ini recommended dan worth it untuk dibeli, karena memang dia feel-nya itu enak banget ya, benar-benar supportive di kaki. Tapi memang kekurangannya sendiri dia agak sedikit terasa panas ya seperti itu, dan buat kaki lebar memang
agak sedikit kurang enak ya, seperti itu ya. Jadi saran saya kalau misalkan kalian punya karakter kaki lebar ya harus naik size, dan buat kaki kalian yang slim ini bener-bener top banget lah seperti itu. Nah, jadi itu dia ya untuk review dari sepatu Victor ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.